Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di malam hari yang berbahagia ini. Kita kembali diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan serta keimanan untuk bisa melaksanakan ibadah salat maghrib bersama-sama, dan sambil menunggu waktu isya maka kita melanjutkan dengan sama-sama kembali membahas risalah Sittatu Mawadhi' minas sirah, 6 pelajaran penting dari sirah, sejarah perjalanan hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada malam hari ini insyaallah kita masuk pada titik yang terakhir atau pelajaran yang terakhir dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pelajaran yang ke-6. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, al-mawdi'us sadis, qissatur riddati ba'da mautin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Faman sami'aha la yabqa fi qalbihi mithqala dharratin min syubhati syayatin alladhina yusammuna al-ulama wa hiya qawluhum hadha huwa asy-syirk. Lakin yaqulun la ilaha illallah wa man qalaha la yakfur bi syai'. Kata beliau, titik yang ke-6 atau poin yang ke-6 dari kisah Rasul itu adalah qissatur riddah, tentang kisah kemurtadan. Peristiwa banyaknya orang yang murtad. Kapan itu? Ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya beliau. Di mana jemaah sekalian peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Nabi, karena di akhir perjalanan hidup Nabi itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar membuktikan janjinya dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan pembukaan apa? Kota Mekah, ditaklukkannya kota Mekah. Kapan itu sudah terjadi? Ya, kalian akan menyaksikan manusia itu yadkhuluna fi dinillah, akan masuk ke dalam agama Allah afwajan, berbondong-bondong. Bukan lagi 1-2 orang yang datang berbaiat kepada Nabi bersyahadat, tapi yang datang adalah satu kabilah disusul satu kabilah. Iya, suku per suku datang kepada Nabi berbaiat. Sehingga setelah Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Mekah itu, Nabi masih tinggal di Mekah beberapa waktu lamanya, tidak langsung kembali ke Madinah. Kenapa? Karena Nabi sibuk menerima baiat orang-orang yang masuk ke dalam Islam di Makkah.
terutama dari kalangan penduduk Mekah, orang-orang Quraisy yang dahulunya menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah juga seperti itu. Mereka berbondong-bondong menerima Islam. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat Islam menyebar di seluruh jazirah Arab. Tapi sayang, seribu sayang, tidak lama setelah itu ajal menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Sekitar 1 tahun lebih atau hampir 2 tahun setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, disinilah kaum muslimin digoncang dengan goncangan ujian yang sangat dahsyat. Apa itu? Mulai satu persatu suku-suku yang kemarin masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, mereka murtad dari agama. Ya, kenapa mereka murtad? Ya. Alasan atau penyebab murtadnya mereka itu dengan beberapa versi, atau karena beberapa versi yang nanti akan disebutkan oleh Syekh di akhir-akhir pembahasan ini. Ya. Di antaranya adanya isu-isu dari orang-orang munafikin. Orang munafik, demikian pula orang-orang yang pura-pura masuk Islam, namun di hatinya dia benci kepada Islam. Mereka menghasut orang-orang yang baru menerima Islam, yang belum kuat keimanannya. Dengan syubhat apa? Disampaikan kerancuan. Nabi kalian itu sudah meninggal. Seandainya dia betul-betul Nabi, kenapa dia meninggal? Ya. Meragukan ini kenabiannya Muhammad. Seandainya dia betul-betul Nabi, kenapa dia meninggal? Namanya orang baru masuk ke dalam Islam, ya, termakan dengan syubhat ini. Beda dengan sahabat yang sudah lama menerima Islam, pasti gampang sekali membantahnya. Ada dalam Al-Quran, ya kan? Allah mengatakan, innaka mayyitun wa inna. Sahabat yang sudah lama menerima Islam, ya, sekaliber Umar bin Khattab, Mu'adz bin Jabal, dan seterusnya, Masya Allah, tidak mungkin termakan dengan syubhat remeh seperti ini. Tapi yang masalah, yang dihasut ini adalah orang-orang yang baru menerima Islam. Ya. Baru menerima. Masa Nabi meninggal? Ya. Masa dia seorang pembawa wahyu meninggal? Ini satu versi. Banyak orang murtad dengan alasan ini. Dan ini benar-benar nyata kemurtadan mereka, keluar dari Islam, kembali kepada agama kesyirikannya, kekafirannya. Tapi ternyata dari sekian banyak yang murtad ini, ada juga orang yang murtad itu, ya, bukan membatalkan kalimat la ilaha illallahnya. Jelas ya? Dia tidak keluar dari Islam. Dia tidak meninggalkan la ilaha illallah. Dia tetap bersyahadat. Tapi dia meyakini bahwa ada nabi selain Nabi Muhammad dan nabi-nabi palsu selain daripada dia. Jelas ya? Ini terjadi sekali setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu yang menjabat sebagai seorang nabi, menjadi seorang khalifah itu siapa? Cepat dikuburkan.
bukan karena menyelisihi perintah Nabi, tapi ya mereka tidak mau menguburkan jasadnya Nabi sebelum terpilih siapa pengganti beliau. Bukan pengganti sebagai Nabi, ya, tapi pengganti sebagai seorang pemimpin kaum muslimin. Bisa dipahami? Ya. Akhirnya ya, Nabi di rumah Aisyah, mayatnya Nabi di rumah Aisyah, para sahabat berkumpul di satu tempat tidak jauh dari Masjid Nabawi, mungkin ya sekitar 200 atau 300 meter dari Masjid Nabawi, namanya Saqifah Bani Sa'idah. Yang biasa umrah pasti tahu tempat ini. Namanya Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah itu artinya apa? Saqifah itu apa? Saqifah bukan saya. Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah itu berasal dari kata saqf, tempat lapang yang diatapi. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Ada semacam balai pertemuan, ya kayak gitu. Jadi ada balai pertemuan di Madinah ketika itu. Hampir semua suku-suku itu punya saqifah, balai pertemuan. Hanya ketika itu yang dipilih oleh para sahabat adalah Saqifah Bani Sa'idah. Hanya sekarang tidak ada lagi atapnya itu. Sekarang sudah menjadi kebun kurma. Ya, di situ ada kurma, kemudian ada taman-taman, ya, taman versi orang Arab ya. Ya, di situ. Kemudian sekarang itu dipagari. Baik, sengaja tempat itu tidak diratakan oleh pemerintah karena di situ ada tempat bersejarah. Nah, para sahabat kumpul di situ. Menunda penguburan mayatnya Nabi. Untuk memilih siapa? Untuk membaiat siapa yang berhak mengganti beliau. Ini dalil yang menunjukkan, ya, apa ini yang dilakukan oleh sahabat ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya seorang pemimpin dalam sebuah negara. Sampai-sampai Nabi mayatnya tidak segera dikuburkan. Karena apa? Ini harus ada pemimpin dulu. Jelas ya? Harus ada pemimpin. Kenapa? Peranan seorang pemimpin dalam sebuah negara itu luar biasa. Sehari saja tidak ada pemimpin, terjadi kekacauan luar biasa. Semuanya mau jadi pemimpin, ya kan? Ya. Semuanya mau jadi pemimpin. Makanya di negara kita, di Indonesia, kalau seorang pejabat daerah misalnya sudah habis masa jabatannya, sebelum dia dilantik pemimpin berikutnya, ada yang namanya apa? Pejabat sementara ya. Kenapa harus ada pejabat sementara? Karena kepemimpinan ini tidak boleh kosong. Nah, kalau para sahabat tidak mau ada pejabat sementara, sebelum Nabi dikuburkan harus ada yang terpilih. Maka sepakat para sahabat ketika itu di Saqifah Bani Sa'idah membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar dinobatkan sebagai pemimpin, maka Rasulullah pun mayat Rasulullah pun dikuburkan. Jelas ya? Ya. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi penguasa, pemimpin, khalifah sepeninggalnya Nabi, ketika itu beliau belum bergelar dengan Amirul Mukminin. Karena yang pertama bergelar Amirul Mukminin itu siapa? Umar bin Al-Khattab. Jadi Abu Bakar ketika itu hanya dipanggil sebagai Khalifatul Rasul. Khalifah pengganti Rasulullah dalam kepemimpinan. Ya. Disinilah Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan cobaan berat. Luar biasa. Kenapa? Mulai satu persatu, kabilah per kabilah,
yang dahulunya masuk Islam secara berbondong-bondong, rontok keimanan mereka. Ada yang percaya kepada orang-orang munafik, ada yang percaya kepada Musailamah al-Kadzdzab, ada yang percaya kepada siapa? Tulaiha, ada yang percaya kepada nabi-nabi palsu yang lain. Ini orang baru dalam Islam. Kalau sahabat yang lama, pasti mereka tahu, ini yang dimaksud oleh Nabi. Karena sebelum Nabi meninggal, beliau sudah menyampaikan kepada para sahabat. Apa kata beliau? Satakunu ba'di thalathuna kadzdzabun kulluhum yaz'amu annahum nabi wa ana khatamun nabiyyin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul nanti sepeninggal saya 30 pembohong, 30 orang pendusta. Apa bentuk kedustaannya? Semuanya mengaku sebagai seorang nabi, padahal saya penutup para nabi. Saya adalah penutup para nabi. Kalau sahabat yang senior tahu, wah, Nabi sudah kabarkan. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Jelas ya? Tapi sahabat yang baru 1 tahun masuk Islam, Nabi meninggal. Baru beberapa bulan masuk Islam, Nabi meninggal. Langsung percaya. Nah, di situ kekhalifahan Abu Bakar benar-benar goncang. Belum lagi di sisi lain, ada orang-orang yang tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersyahadat la ilaha illallah, meyakini tidak ada nabi sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mau membayar zakat. Karena kikir, tak mau bayar zakat. Ya, problema luar biasa dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika itu, jemaah sekalian. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq perintahkan, satu pasukan besar untuk mendatangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, perangi mereka. Diperangi bukan karena kafir, jelas, tapi diperangi karena membangkang. Terus bagaimana dengan orang-orang yang murtad ini? Iya, mereka inilah orang-orang yang sangat sulit sekali untuk diatasi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Nah, goncang betul. Dalam keadaan kota Madinah ketika itu, ya, kota Madinah ketika itu sangat sedikit jumlah pasukan kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Makanya orang-orang munafik, para pendusta ini, kesempatan mereka merongrong Madinah. Kenapa? Mereka tahu sejumlah pasukan besar itu sudah diutus oleh Nabi untuk menyerang Romawi. Nah, di bawah kepemimpinan siapa? Di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dan pasukan ini sudah berada di tengah perjalanan. Pasukan besar, rombongan besar, sudah berada di tengah perjalanan. Ketika sampai kepada mereka berita wafatnya Rasulullah, Usamah bin Zaid perintahkan pasukannya berhenti. Jangan lanjutkan perjalanan. Jangan lanjutkan penyerangan ke Romawi. Kenapa? Rasulullah wafat. Kita tunggu perintah berikutnya dari khalifah. Iya. Maka ketika itulah jamaah sekalian, para sahabat Nabi berkumpul di Madinah, termasuk Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sejumlah sahabat yang lain bermusyawarah. Mereka semuanya mengusulkan agar pasukan Usamah bin Zaid yang diutus oleh Nabi ketika itu, ditarik kembali ke Madinah untuk menjaga kota Madinah dari rongrongan orang-orang yang murtad ini. Tarik kembali. Tapi sayangnya pendapat mereka
Tidak disetujui oleh siapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau punya pendapat yang lain. Kata beliau, saya tidak berani untuk menarik satu pasukan yang telah dilepaskan oleh Nabi dengan tangan beliau yang mulia. Tulis surat kepada Usama bin Zaid, lanjutkan perjuangan kalian. Adapun Madinah, ini urusan kita. Luar biasa. Arti sebuah ketaatan jamaah sekalian. Dan tidak ingin merubah apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika itu Abu Bakar punya hak untuk merubah keputusan itu, karena beliau adalah khalifah. Tapi karena keputusan itu adalah keputusan Rasulullah, beliau tidak berani. Bahkan kirim surat perintah, lanjutkan perjuangan kalian. Dan subhanallah, ya, lihat faedah dari suatu ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berani merubah apa yang telah ditetapkan oleh Nabi, itu mendapatkan keberkahan. Kenapa? Ternyata ketika Usama bin Zaid beserta pasukan yang sangat besar ini melanjutkan perjalanannya melewati kabilah-kabilah yang berniat untuk murtad dan memberontak kepada Madinah, ya, menyerang kota Madinah. Mereka melihat pasukan besar ini lewat, langsung mereka gentar. Wah, ini Madinah dalam keadaan seperti ini masih mengeluarkan pasukan besar. Berarti yang tinggal di Madinah itu jauh lebih besar lagi. Padahal mereka tidak tahu para sahabat yang ada di Madinah itu sudah khawatir karena sedikitnya jumlah pasukan yang tinggal di Madinah. Subhanallah, keyakinan Abu Bakar luar biasa. Naam, dan keputusan beliau ini adalah keputusan yang mengandung resiko yang sangat besar, tapi beliau tidak peduli itu. Demi apa? Demi taat kepada Nabi dan tidak merubah keputusan yang telah ditetapkan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan sebab lewatnya pasukan besar ini, ya, sebahagian kabilah itu tidak jadi murtad, tapi sebahagian besar yang lain tetap murtad. Jelas ya? Nah, sampai pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq meninggal, Musailamah Al-Kadzdzab masih tetap eksis dan dia tetap mempengaruhi kaum muslimin yang masih bersyahadat la ilaha illallah. Musailamah tidak melarang mereka untuk berla ilaha illallah. Yang penting mereka mau meyakini bahwa dia adalah seorang rasul. Jelas ya? Sampai kemudian nanti Musailamah akan dibunuh dalam perang Yamamah, ya. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Coba lihat ya. Panjang sekali masanya Musailamah Al-Kadzdzab ini. Ya, adapun Tulaiha, beliau setelah dia mengaku sebagai nabi, ternyata pada akhirnya dia bertaubat dan kembali kepada Islam. Nah, pelajaran apa yang bisa dipetik di sini? Mari kita lihat, kata Syekh, kisah murtadnya manusia setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman sami'aha, maka siapa saja yang mendengarkan kisah itu, la yabqa fi qalbihi mithqala dzarrah, tidak akan tersisa di dalam hatinya walaupun seberat dzarrah. Sebagian berpendapat dzarrah itu adalah biji yang terkecil. Makanya biasa orang artikan biji sawi. Apakah biji sawi memang biji yang terkecil? Allahu a'lam. Nanti survei yang membuktikannya. Tapi orang biasa sebut biji sawi, dzarrah. Sebagian juga berpendapat dzarrah itu adalah apa?
semut yang terkecil. Ya. Jadi tidak akan ada, ya, yang mendengarkan kisah ini tidak akan ada lagi tersisa di dalam hatinya walaupun seberat dzarrah min syubhatis syayatin, kerancuan syaitan alladzina yusammuna al-ulama, syaitan yang diberikan gelar ulama, orang berilmu. Jadi mungkin di zaman beliau, ya, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ada orang-orang yang digelari sebagai orang berilmu, ulama, masya Allah, diambil ilmunya, diambil ucapannya, tapi sebenarnya dia memiliki syubhat, kerancuan yang sangat berbahaya. Nah, kerancuan apa itu? Kata beliau, wahiyya qauluhum hadza musyrik, yaitu ucapan orang-orang yang dianggap sebagai alim ulama ini mengatakan perbuatan ini sebenarnya perbuatan syirik, perbuatan ini perbuatan syirik, perbuatan ini perbuatan syirik. Lakin yaqulun, tapi mereka mengatakan, ya, la ilaha illallah. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu, mereka adalah orang-orang yang mengikrarkan, mengucapkan la ilaha illallah. Wa man qalaha la yakfur bi syai'. Dan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan mungkin dia kafir sedikit pun. Artinya apa, jemaah? Dari kalangan orang-orang yang dianggap sebagai alim ini, mereka juga tahu beberapa perbuatan masyarakat di masa itu, dan ini juga ada di masa kita. Dari perbuatan masyarakat itu, menyembelih untuk selain Allah, berharap kepada selain Allah, tawaf di sisi kuburan seorang wali atau seorang nabi, ya, meminta-minta kepada mereka dan seterusnya, bertawassul, menjadikannya sebagai perantara di dalam doa. Nah, mereka juga tahu ini sebenarnya syirik, tapi kalau yang melakukan ini adalah orang-orang yang berla ilaha illallah, maka itu tidak masalah. Kenapa? Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu tidak akan kafir lagi. Ini yang disebut dengan syubhat, kerancuan. Jelas? Bantahannya apa? Bantahannya adalah kisah tentang kemurtadan tadi. Jelas ya? Kisah murtadnya orang-orang sepeninggalnya Nabi. Apa itu? Coba lihat orang-orang yang murtad tadi. Memang sebahagian mereka langsung keluar dari Islam, membatalkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mengatakan masa Nabi meninggal, tidak percaya dia. Nah, kalau itu oke lah, memang betul-betul murtad, ya kan? Yang masalah ini, sebagian dari orang yang murtad ini, mereka tetap berla ilaha illallah, tapi diperangi oleh Abu Bakar, dinyatakan orang kafir, orang murtad. Kenapa? Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi tetap diperangi. Kenapa? Karena dia meyakini Musailamah sebagai seorang nabi dan rasul. Dia meyakini Tulaiha seorang rasul. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang kembali meminta-minta kepada pepohonan, bebatuan. Tapi ketika dikatakan kamu berla ilaha illallah, iya, kami ikrarkan la ilaha illallah, tidak membatalkannya. Tapi tetap dikafirkan oleh Abu Bakar, raya semuanya. Tidak dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya ya, sekedar mengucapkan la ilaha illallah di lisan saja, tanpa mengilmuinya, tanpa memahaminya, tanpa melaksanakan konsekuensinya, itu tidak ada gunanya.
Bisa difahami? Ya. Tidak ada gunanya kalau sekedar diucapkan saja. Meskipun diucapkan dalam sehari berkali-kali, berpuluh kali, beratus kali, bahkan dijadikan zikir sambil goyang-goyang kepala, sambil pingsan. Tapi kalau sekedar di lisan saja, apa gunanya? Memang betul Nabi mengatakan miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Betul. Betul, itu adalah kunci surga. Tapi ingat, yang bisa membawa kunci surga ini bukan sekedar diucapkan, tapi diikrarkan, diilmui, diyakini, dilaksanakan konsekuensinya, ditinggalkan setiap perkara yang dapat merusak kalimat ini. Bukan sekedar diucapkan saja. Nah, kalau lisannya mengucapkan la ilaha illallah, terus perbuatannya menyembah selain Allah, keyakinannya ada yang bisa mendatangkan jodoh selain daripada Allah. Ya. Keyakinannya ada yang bisa dijadikan perantara dalam doa selain daripada Allah. Maka ini adalah keyakinan-keyakinan yang membatalkan la ilaha illallah. Jelas ya? Maka tidak boleh seorang itu mengatakan yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak akan mungkin lagi dia kafir. Tidak. Banyak perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seseorang dalam kekufuran walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka dari itu jamaah, hati-hati. Hati-hati. Kalimat ini di saat kita telah diberikan taufik, hidayah dari Allah untuk berada di atas la ilaha illallah, pelihara dengan baik. Itu adalah nikmat terbesar. Nikmat apa? Terbesar yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Artinya pelihara dengan baik apa? Jaga dia dari segala macam bentuk kesyirikan. Pelihara dengan baik artinya apa? Pelajari kalimat ini. Jangan sekedar diucapkan. Jangan sekedar dijadikan sebagai zikir. Betul. Nabi mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, paling utama adalah la ilaha illallah. Betul. Tapi dia bukan sekedar zikir. Dia adalah kalimat penyelamat dunia dan akhirat. Dia adalah kalimat yang pasti akan mendatangkan kebahagiaan terhadap siapapun yang berpegang teguh terhadapnya. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah sebut la ilaha illallah sebagai al-urwatul wuthqa, tali ikatan yang sangat kuat. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingkar kepada taghut, taghut di antara maknanya setiap yang diibadahi selain daripada Allah. Siapa yang ingkar terhadap at-taghut, setiap yang disembah selain daripada Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh kepada al-urwatul wuthqa, ikatan yang sangat kuat. Apa itu? Itulah la ilaha illallah. Jangan permainkan, jangan sepelekan, jangan diremehkan, karena dia adalah ikatan yang luar biasa. Nah, hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah tidak cukup dengan ucapan saja. Seandainya la ilaha illallah itu cukup dengan ucapan saja, maka
Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah seorang yang bertauhid, tapi ternyata tidak. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Gembong orang munafik di Madinah ketika itu. Lisannya la ilaha illallah. Ya. Salat di belakang Nabi. Imamnya adalah manusia terbaik. Berpuasa di bulan Ramadan, puasa bersama kaum muslimin. Mereka salat di belakang Nabi, walaupun salatnya dalam keadaan malas. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ya. Mereka puasa, puasa. Mereka sedekah, sedekah. Tapi apakah dia seorang muslim? Kenapa? Karena hanya lisannya saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Hatinya tidak. Lisannya mengatakan tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tapi dalam hatinya banyak sembahan yang lain selain daripada Allah. Ada yang bisa dimintai pertolongan selain daripada Allah. Ada yang bisa diharapkan selain daripada Allah. Itu keyakinan orang-orang munafik. Ya. Bahkan jamaah sekalian, orang-orang munafik ini adalah musuh Islam yang paling berbahaya, lebih berbahaya daripada orang-orang yang nyata kekafirannya. Sehingga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, ya, di awal surah Al-Baqarah itu hanya beberapa ayat saja yang membahas tentang orang kafir. Beberapa ayat di awal surah Al-Baqarah bisa dilihat nanti. Setelah itu banyak ayat pembahasannya orang-orang munafik. Pembahasannya orang munafik. Sampai-sampai Allah katakan summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu buta, tuli, bisu. Siapa yang dinyatakan yang dihukumi oleh Allah seperti ini? Orang munafik yang lisannya berla ilaha illallah. Di dalam Al-Quran ada surah Al-Kafirun, betul? Ada surah Al-Kafirun, satu surah full Al-Kafirun. Tapi ada juga surah Al-Munafiqun, satu surah full Al-Munafiqun juga. Yang mana yang lebih panjang? Surah Al-Kafirun atau surah Al-Munafiqun? Surah Al-Munafiqun jauh lebih panjang. Karena besarnya bahayanya ini. Ya, maka dari itu jamaah sekalian tidak cukup. La ilaha illallah tidak cukup dengan ucapan saja. Tapi dia harus diucapkan dengan keyakinan yang benar. Disertai dengan perbuatan anggota tubuh, tidak menduakan Allah di dalam satu pun dari bentuk ibadahnya. Baik itu ibadah yang zahir ataupun ibadah yang batin. Apakah dia adalah ibadah lisan, ya, atau ibadah di dalam hati? Semuanya wajib diserahkan hanya kepada Allah. Itulah orang-orang yang berla ilaha illallah. Seandainya jamaah sekalian, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang dianggap berilmu ini, ya, bahwasanya cukup dengan la ilaha illallah. Kalau sudah berla ilaha illallah, dia tidak akan mungkin kafir lagi, tidak mungkin keluar dari Islam lagi. Maka Abu Bakar As-Siddiq tidak akan memukul rata orang-orang yang dinyatakan murtad itu. Betul atau tidak? Ya, tidak akan dipukul rata. Paling Abu Bakar mengatakan, perangi orang-orang yang memang membatalkan la ilaha illallah, tidak mau lagi bersaksi la ilaha illallah. Yang masih mengucapkan la ilaha illallah, jangan diperangi. Tapi tidak, beliau ratakan, semuanya habiskan. Kenapa? Dia anggap semuanya murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Ya, memang ada yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi di lisannya saja.
Jelas ya? Baik. Sekiranya demikian dulu jemaah sekalian, masih panjang lagi pembahasan dari Al-Mawdi'us Sadis ini. Mudah-mudahan insyaallah ya kita bisa menyelesaikannya nanti di waktu yang lain. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.